Apa yang ingin Anda sampaikan pada seseorang yang berpendapat, aku punya segalanya di hidupku, lalu mengapa aku butuh Tuhan? Menurut Anda, apa krisis terbesar umat Islam dan apa solusinya? Anda menyampaikan Islam itu agama yang damai dan tentram, namun ada konsep jihad. Bagaimana bisa kedua hal ini dapat beriringan? Pernahkah Anda menerima ancaman pembunuhan? Aku pernah mendapat ancaman pembunuhan beberapa kali. Tidak hanya sekali. Setelah aku memberikan khotbah, ISIS merilis mereka mengeluarkan seruan pembunuhan menggunakan fotoku. Kita melihat apa yang terjadi di dunia barat. Mereka mungkin telah mendapatkan pencapaian beberapa ilmu pengetahuan, pergi ke bulan, dan bisa kembali lagi. Namun secara spiritual, jujur saja mereka gagal. Secara moral, mereka tersesat. Mereka kehilangan agama Kristen mereka. Mereka telah kehilangan semuanya. Orang-orang barat kehilangan kepercayaannya akan Tuhan. Mereka makan, mereka minum, mereka memenuhi nafsu duniawi, tapi mereka tidak menemukan kebahagiaan. Assalamualaikum Dr. Yasir Qadhi, kami merasa tersanjung Anda bisa bergabung bersama kami. Selamat datang. Waalaikumsalam. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagiku bisa hadir di sini. Aku ingin mulai dengan siapa Yasir Qadhi. Bisakah Anda ceritakan kisah hidup Anda? Berapa lama waktu yang kamu punya? Secara singkat, saya lahir di Houston, Texas. Orang tuaku berasal dari Pakistan. Aku lahir pada tahun 70-an. Lulus sebagai sarjana teknik, memutuskan untuk belajar studi Islam di luar negeri di awal tahun 90-an. Aku kuliah di Universitas Islam Madinah di Arab Saudi selama 10 tahun. Peristiwa 9/11 terjadi lalu aku memutuskan kembali demi saudara-saudaraku. Jadi aku kembali dan meraih gelar PhD di Yale dalam bidang studi Islam. Aku berkhotbah serta mengajar Islam selama hampir 30 tahun, alhamdulillah. Apakah Anda pernah menerima ancaman pembunuhan? Apa hal berisiko yang pernah Anda hadapi dalam mencapai maksud dan tujuan Anda? Aku pernah mendapat ancaman pembunuhan beberapa kali. Tidak hanya sekali. Sebutkan salah satunya. Dari orang yang meremehkanku dan kelompok yang berbeda. Jadi, ketika aku menjadi profesor di Rhodes College, kami menerima ancaman pembunuhan dari kelompok sayap kanan berkali-kali. Itu terjadi di Tennessee, negara bagian yang dikenal sebagai sabuk Alkitab. Di sana banyak kaum evangelikal. Mereka salah paham dan takut pada Islam. Mereka tidak tahu apa itu Islam. Jadi mereka pikir setiap Muslim itu menyebarkan jihad dan teror. Tapi mungkin yang lebih berkaitan dengan wawancara ini, aku mendapat ancaman dari ISIS. Dari Al-Qaeda, ISIS. Aku sedang berkhotbah tentang dekonstruksi teologi ISIS. Dan aku jelaskan bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. ISIS adalah fanatisme yang berkaitan dengan Khawarijisme di masa lalu, bukan Islam pada umumnya. Jadi khotbahku mendekonstruksi teologi mereka, dan aku mengatakan bahwa ISIS yang sekarang itu, ya, keluhan-keluhan tentang kolonialisme atau apapun itu, keluhan-keluhan itu masuk akal. Kita membenarkan keluhan mereka, ya kan? Tapi cara mereka yang tidak masuk akal, dan secara teologis mereka salah. Setelah khotbah tentang itu, ISIS merilis di majalah online mereka, majalah Dabiq. Mereka mengeluarkan seruan pembunuhan menggunakan fotoku, aku murtad dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Karena fanatisme agama itu sangatlah berbahaya. Dan aku harus menghadapinya. Entah fanatisme dalam bentuk kekerasan atau bukan, tetap saja itu masalah. Dan seperti yang aku bilang, banyak Muslim yang menjalankan Islam menemukan kenyamanan dalam fundamentalisme simplistik. Dan aku menentang hal ini. Jadi aku paham pola pikir ini. Dan aku tahu bahwa fanatisme yang mengarah pada kekerasan adalah fenomena yang sangat nyata. Dan hanya Allah yang dapat melindungi kita. Jadi ya, itu adalah ancaman pembunuhan yang kualami. Anda adalah seorang imam di masjid besar di Amerika Serikat, Epic Masjid, dan Anda juga sering bepergian. Dari banyaknya interaksi dengan umat Islam itu, menurut Anda apa krisis terbesar umat Islam dan apa solusinya? Terkait tentang apa krisis terbesar, aku rasa tidak hanya ada satu krisis saja, ada banyak krisis. Tergantung pada kelompok mana yang kamu bahas. Mereka yang tidak berpegang teguh pada Islam, tidak menjalankan gaya hidup Islami dalam ritual-ritual mereka, aturan haram dan halal, makan dan minum, ada dua masalah utama yang perlu ditangani. Yang pertama adalah masalah yang umum terjadi, yaitu mudahnya mengikuti hawa nafsu dibandingkan menaati apa yang telah diatur oleh Islam. Jadi ingin hidup santai, menikmati hidup ini, tidak mengkhawatirkan kehidupan akhirat. Itu adalah krisis iman, spiritualitas.
Krisis kedua pada kelompok yang sama adalah krisis iman yang sebenarnya, seperti apakah mereka percaya atau tidak. Karena kategori pertama mereka percaya, tapi malas. Hal ini terus terjadi sepanjang sejarah. Namun kasus ini lebih mudah untuk diatasi, ya kan? Kamu hanya memberikan dorongan kepada mereka. Misalnya, Ramadan, naik haji. Kategori kedua, mereka ragu, apakah mereka percaya atau tidak. Dan mereka terpapar aspek-aspek agnostisisme, ateisme, darwinisme, liberalisme yang berbenturan dengan Islam. Jadi mereka mengalami krisis iman pada tingkat yang berbeda. Ini adalah dua krisis dari luar masjid yang harus kita hadapi. Sedangkan dari dalam komunitas, bagi mereka yang berkomitmen pada agama, salah satu masalah terbesar yang kita hadapi adalah daya tarik fundamentalisme simplistik. Mereka tidak berpikir kritis, dan mereka tidak mau untuk terbuka pada kemungkinan bahwa dalam Islam, fikih, hukum-hukum dan aspek-aspek tertentu perlu dipikirkan kembali sesuai dengan kondisi kita saat ini. Dan mereka terjebak di masa lalu, memori nostalgia yang membuat mereka berpikir bahwa oke, mari kita ikuti Islam dengan cara ini, dan cara ini. Dan cara mereka mengikuti Islam adalah interpretasi yang kaku sejak 100 tahun, 200 tahun, 400 tahun yang lalu. Lalu dalam prosesnya mereka akan menjadi sangat kolot. Jadi di dalam komunitas beragama, sebenarnya kamu memiliki masalah ekstrim, seperti literalisme dan fundamentalisme yang menghambat perkembangan Islam. Dan ini akan menjadi masalah bagi generasi berikutnya. Mungkin generasi sekarang mampu meninggalkan pemikiran semacam ini. Namun jangan sampai kamu mewariskan mentalitas kultus kepada generasi berikutnya. Jadi menurutku ini adalah masalah dari dalam komunitas yang harus kita hadapi. Kita tahu bahwa ada banyak ketidakadilan dan korupsi di Barat yang tidak dapat diselesaikan dengan hukum buatan manusia. Solusi apa yang diberikan oleh hukum Islam untuk masalah-masalah ini? Aspek utama yang membedakan sistem Islam dengan sistem lainnya, sistem Islam dimulai dengan jiwa, dengan ruh. Dimulai dengan ta'alukmu sendiri, hubunganmu sendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu tidak mempunyai keyakinan kepada kekuatan yang lebih tinggi, jika kamu tidak mempunyai keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita untuk suatu tujuan dan hikmah, maka keadilan sulit terwujud di dunia ini. Ada satu contoh sederhana, Malcolm X dan kutipannya yang terkenal tentang rasisme, bahwa ketika dia datang dan menunaikan ibadah haji, dia melihat keragaman umat Islam. Dia tidak pernah melihat hal ini sebelumnya, ya kan? Malcolm X mengatakan, Amerika memiliki masalah rasis. Satu-satunya solusi adalah dengan menerima Islam. Mengapa Malcolm menghubungkan teologi Islam dengan rasisme? Karena memang satu-satunya cara untuk menghilangkan rasisme dari akarnya adalah dengan beriman seperti yang Allah katakan. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa, wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Jika kamu percaya bahwa Allah menciptakan kita semua adalah satu keluarga, dan Allah berfirman, kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, maka kamu tidak mungkin bersikap rasis. Jika kamu tidak percaya pada kekuatan yang lebih tinggi ini, akan sangat mudah untuk mengatakan, budaya saya melakukan hal ini, dan walaupun kamu tidak bersikap rasis secara terang-terangan, namun kamu masih berpikir, budayaku lebih baik, dan budayaku melakukan ini, dan sejarah mengajarkanku melakukan ini. Kamu harus percaya pada kekuatan yang lebih tinggi. Sama halnya dengan LGBT. Masalah besar di Amerika saat ini. Aku sering berkhotbah tentang ini, ya kan? Jika kamu tidak percaya kekuatan yang lebih tinggi, inilah yang mengatakannya. Maka topik seks ini akan sangat diperdebatkan. Kapan berhubungan intim diperbolehkan, kapan tidak. Bahkan di Barat, sampai saat ini mengatakan bahwa saudara kandung tidak boleh berhubungan intim. Mereka tahu itu salah, tapi atas dasar apa? Kamu perlu kekuatan yang lebih tinggi yang mengatakannya. Dan itulah yang Allah katakan dalam Al-Quran. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi kita membutuhkan sumber etika dan hukum yang lebih tinggi untuk benar-benar memahaminya. Satu ayat yang selalu aku kutip sangatlah indah. Ini adalah masalah teknis, sangat teknis, tentang warisan antara ayah dan anak. Dan Allah dalam Al-Quran memberikan sebagian untuk ayah dan sebagian lagi untuk anak laki-laki. Kemudian Allah berfirman, Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bagaimana kamu menentukan bagian yang didapatkan oleh ayah dan anak? Jika kamu harus memutuskan, kamu menulis surat wasiat dan harus memutuskan. Ketika aku meninggal, sekian akan diberikan pada ayahku yang lanjut usia. Sekian akan diberikan kepada anakku, masa depannya masih panjang. Dan Allah berfirman, Aba'ukum wa abna'ukum. Kamu tidak mampu melakukannya, serahkan padaku. Aku yang akan membaginya. Kita bersyukur pada Allah. Syariah telah mengatur pembagiannya. Di sini segini, di sini segini. Allah tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sama halnya dengan masalah-masalah lainnya. Jadi kita membutuhkan agama. Tidak hanya mengajarkan kita etika, tetapi juga mengajarkan kita yang baik dan yang buruk. At-Thayyib minal khabith. Allah berfirman dalam Al-Quran,
Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Siapa yang akan memberitahu kita mana yang baik dan yang buruk? Jadi agama mengajarkan mana yang haram dan halal, etika, dan kemudian agama memberi kita dorongan, motivasi. Agama memberikan kedua hal ini, hukum itu sendiri dan juga dorongan untuk menaati hukum itu. Tidak ada sistem duniawi yang dapat melakukan hal ini. Dan kita lihat apa yang terjadi di dunia barat. Faktanya adalah mereka mungkin telah mendapatkan pencapaian berbagai ilmu pengetahuan, dapat pergi ke bulan dan kembali, tetapi secara spiritual, jujur saja, mereka gagal. Secara moral, mereka tersesat. Mereka kehilangan agama Kristen mereka. Mereka benar-benar tersesat. Barat telah kehilangan kepercayaan akan Tuhan. Islam menawarkan solusi baik di tingkat fisik maupun metafisik. Lalu mengapa umat Islam tampak kalah dan tertinggal? Hal ini tidak terjadi di masa lalu pada zaman Ottoman dan Andalusia. Hal ini memberikan gambaran kepada non-Muslim bahwa Islam bukanlah agama kebenaran. Bagaimana Anda menjelaskan hal ini? Menurut Anda, mengapa kita mengalami ini? Sebenarnya aku tidak setuju akan hal itu. Sebaiknya kita tidak dengan mudah melabeli umat Islam tertinggal dan umat Islam memiliki kesuksesan tidak hanya dinilai dari produk yang kita hasilkan. Kesuksesan juga dinilai dari moralitas, dari etika, dari hukum. Kesuksesan juga dinilai dari kebaikan dan keramahan. Jadi mungkin memang benar bahwa dari segi PDB, para pemenang Nobel mungkin selama beberapa dekade terakhir ini, lebih dari 1 dekade, mereka dari agama lain. Jika kamu melihat dan menilai berdasarkan hal tersebut, secara keseluruhan, di mana yang lebih banyak kebaikannya, lebih banyak kedermawanannya, lebih banyak kepeduliannya? Di mana lagi? Aku teringat ketika aku masih kuliah di Madinah, 30 tahun yang lalu. Temanku dari negara lain tidak tahu apa itu panti jompo. Kamu meninggalkan orang tua dan orang asing yang merawat mereka. Mereka tidak paham bahwa masyarakatlah yang membiarkan hal ini terjadi. Menjaga dan merawat orang tuamu adalah tanda kesuksesan. Inilah cara menilai kesuksesan, bukan hanya kualitas produk yang kamu hasilkan. Merawat anak yatim, bersikap murah hati, ramah, dan baik hati, dan tidak ada yang bisa menyaingi umat Islam dalam hal kedermawanan dan keramahan kepada orang asing. Kita semua tahu hal ini, ya kan? Ini adalah siklus. Beberapa era, beberapa peradaban bangkit, bahkan pada zaman sahabat Nabi, zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari segi PDB, mereka tidak dapat bersaing dengan Romawi dan Persia, tetapi mereka adalah peradaban yang paling sukses. Benar kan? Jadi waktu memungkinkan peradaban tertentu untuk bangkit dan peradaban lainnya jatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kita tentang itu semua. Kita tahu bahwa ketika kenyamanan hidup meningkat, orang-orang berpikir bahwa agama tidak berkontribusi apa-apa lagi. Apa yang ingin Anda sampaikan pada seseorang yang berpikir, aku punya segalanya dalam hidupku, lalu mengapa aku butuh Tuhan? Aku yakin, jauh di lubuk hatinya, dia tahu dia tidak punya segalanya dalam hidup ini. Aku sangat percaya bahwa kita memiliki fitrah. Dan konsep fitrah ini berasal dari Al-Quran. Fitratullahi allati fattara nasa 'alaiha. Fitrah adalah jiwa alam bawah sadar kita. Sebuah keinginan, pengetahuan, hasrat bawaan untuk menginginkan sesuatu yang lebih mulia dibandingkan hidup seperti binatang. Fitrah adalah sesuatu yang hanya ada pada manusia. Jadi siapapun yang menjalani kehidupan seperti binatang akan merasakan ada sesuatu yang hilang. Dan perasaan ini muncul karena mereka belum memuaskan fitrah mereka. Mereka makan, minum, memuaskan hawa nafsunya. Tapi mereka masih saja tidak menemukan kebahagiaan. Aku tidak percaya dengan orang seperti itu. Dan aku akan berkata, kata-kata itu keluar dari mulutmu. Namun jauh di dalam dirimu ada kekosongan. Ketika kamu menyangkal tujuan yang lebih tinggi, menyangkal Sang Pencipta, menyangkal hari kebangkitan, maka dunia ini menjadi tujuan akhirmu. Dan oleh karena itu, kamu ingin memaksimalkan kesenanganmu di dunia ini, maka kamu akan bergaya hidup hedonistik, nihilistik, di mana kamu hanya menginginkan kebahagiaan yang kasat mata saja. Tetapi perhatikan, orang-orang dengan gaya hidup seperti itu, jauh di lubuk hatinya tahu ada sesuatu yang hilang. Dan tugas kitalah memberitahu, mengajarkan mereka bahwa ada tujuan yang lebih dari itu. Dan itulah mengapa akidah, keyakinan Al-Quran yang mendasar adalah keyakinan kepada Sang Pencipta dan akhirat. Karena ketika kamu percaya pada akhirat, percaya pada kehidupan setelah kematian, seketika paradigmamu akan berubah. Kamu menjadi punya tujuan dan kamu harus mempertanggungjawabkan kehidupan di dunia ini. Jadi inilah mengapa Al-Quran, jika kamu melihat misalnya iman bil akhirah, percaya pada akhirat, sebenarnya disebutkan lebih banyak daripada konsep lain
lain kecuali tauhid atau keesaan Tuhan. Ketika kamu percaya dunia ini bukanlah akhir dari segalanya, maka kamu hanya akan melakukan sesuatu yang membawa kebaikan di akhirat kelak, menjalani hidup yang lebih etis dan bermoral, dan juga kesenangan duniawi bukan tujuan utamamu lagi, karena kamu sadar, aku harus memikirkan kebahagiaan yang kekal. Entah apapun yang aku miliki di dunia ini, aku ingin mendapatkan semua yang aku inginkan di kehidupan berikutnya. Dan Allah menciptakan kamu untuk memiliki tujuan yang lebih daripada sekedar hidup seperti binatang. Jika kamu hidup hanya seperti binatang, kamu tidak akan mencapai kebahagiaan hakiki. Jadi itulah jawaban jujurku. Untuk orang yang berpikir, aku tidak butuh apapun, aku akan bilang, tidak, kamu butuh, dan kamu tahu kamu membutuhkannya. Bagaimana Anda bisa bertahan di universitas seperti Yale sebagai seorang Muslim? Bukankah agama diejek dan dihina di sana? Aku tidak mengatakan bahwa agama diejek dan dihina. Bukan seperti itu. Sebaliknya, justru akademi memberi tantangan kepada agama dari sudut pandang, sumber, dan metodologi yang mungkin belum banyak diketahui oleh banyak Muslim. Jadi kita perlu menguasai bagaimana cara mempertahankan agama dari paradigma mereka. Epistemologi dan paradigma mereka bertentangan dengan epistemologi dan paradigma kita. Jadi kamu perlu menyadari, ketika kamu masuk ke akademi barat, apa yang sebenarnya ditawarkan padamu. Jika kamu ingin memperkuat iman, hidup sederhana, hidup sebagai seorang muslim yang saleh, dunia akademi bukanlah untukmu. Namun, jika kamu bisa mengambil manfaat dari kedua dunia tersebut, aku yakin kamu akan mendapatkan banyak hal, tetapi harus tetap konsisten dengan tradisi dan agamamu. Terlalu banyak orang yang masuk ke akademi ini dan mereka kehilangan iman mereka. Itulah bahaya yang harus diwaspadai. Jika kamu tidak memiliki rasa bangga dan izah atau kekuatan dalam diri Anda sendiri, dunia akademi akan dengan sangat mudah memunculkan keraguan dan membuatmu merasa rendah diri, sehingga membuatmu akhirnya menyerah. Dalam prosesnya, kamu akan menjadi muslim yang tidak dikenali lagi, muslim yang tak lagi percaya bahwa Al-Quran memiliki pesan untuk seluruh umat manusia, dan dari masa ke masa dan di mana saja, apapun kondisi yang kamu hadapi. Atau bisa saja kamu menjadi agnostik dan ateis, ya kan? Masalah inilah yang harus kita sadari. Dalam perjalananku, alhamdulillah, Allah memberkati saya untuk menghafal Al-Quran dan berkesempatan untuk terus membacanya. Jadi tidak pernah sekalipun dalam hidupku, bahkan untuk 1 milidetik pun meragukan bahwa Allah telah mewahyukan sebuah kitab kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Aku sangat yakin, sama yakinnya dengan cahaya yang bersinar di luar sana. Alhamdulillah, aku tidak pernah mengalami krisis iman dalam hidupku. Yang aku alami adalah apa yang diajarkan kepadaku. Aku menyadari bahwa aku perlu memikirkan ulang. Itu adalah tingkat krisis yang lebih rendah. Dan aku sangat terbuka tentang perjalanan hidupku. Aku tak lagi percaya bahwa satu penafsiran sempit tentang Islam adalah interpretasi Islam yang sesungguhnya. Aku yakin ada banyak keragaman yang justru baik bagi umat Islam. Jadi dalam prosesnya aku mengalami perubahan, tapi sama sekali tidak kehilangan imanku atau goyah dalam komitmenku terhadap agama. Jika Anda adalah seorang presiden di sebuah negara Muslim, apa 3 keputusan utama yang akan Anda ambil? Pertama, aku akan berlindung kepada Allah agar tidak terlibat dalam politik. Aku tidak suka politik, tapi kamu mengajukan pertanyaan yang bersifat hipotetis. Jadi menurutku, pertama, agar sebuah negara Muslim bisa sukses, harus ada rasa adil, keadilan, rasa aman, rasa adil. Jika sesuatu terjadi padaku, aku akan pergi ke pengadilan dan aku bisa mendapatkan hak-hak milikku. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa anzalna kitaba wal mizana liyaqumun nasu bil qist." Dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca, keadilan. Wasinu bil qistosil mustaqim, wa wada'al mizan. Jadi untuk memiliki rasa keadilan, masyarakatmu harus menjadi masyarakat yang adil. Tidak boleh ada korupsi di tingkat manapun. Tidak boleh ada rasa ketidakadilan. Hanya karena sukunya yang melakukannya, dia akan lolos begitu saja. Dan itulah mengapa pesan pertama dalam Al-Quran adalah tentang kesetaraan. Poin lainnya, poin kedua, untuk memiliki masyarakat yang aman saat berjalan kaki. Aman, kamu tidak akan dirampok. Demikianlah dalam hadis Sahih Bukhari, ketika kaum muslimin disiksa dan dianiaya. Mereka mengeluh kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, berapa lama lagi?" Beliau berdiri dan berkata, "Apakah kalian ragu-ragu terhadap agama ini? Fallahi la yablighuna hadzal amru ma balagha lailu wan nahar." Agama ini akan berjalan dimanapun ada malam dan siang. Lalu apa yang beliau katakan? Akan datang suatu masa di mana seorang wanita menggembalakan dombanya dari Sana'a ke Hadramut seorang diri, tidak takut kepada siapapun kecuali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan serigala pun tidak akan menyerang dombanya.
Akan datang suatu masa di mana peradaban kalian akan sangat aman, sehingga tidak ada seorang pun yang akan mengambil keuntungan dari orang lain. Bahkan seorang wanita yang mungkin akan dimanfaatkan, orang ingin mencuri dombanya, tidak ada yang akan terjadi padanya. Apa yang ditunjukkan pada kita? Keamanan dalam masyarakat. Jadi ketika kita memiliki masyarakat yang islami, keadilan dan keamanan. Tapi sayangnya, inilah yang terjadi. Lihatlah beberapa negara, tidak perlu disebutkan negaranya. Tapi begitu mereka berkuasa, hal pertama yang mereka lakukan, memberlakukan hijab. Orang-orang bahkan tidak sholat. Orang-orang bahkan tidak dekat dengan Allah dan Rasul-Nya. Dan hal ini yang kamu prioritaskan. Kamu hanya akan mendapat reaksi keras. Tentu saja hijab itu wajib, jangan salah paham. Tapi jika kamu tidak memiliki keamanan, dan kamu memulai dengan sesuatu yang jauh di bawah daftar, kamu akan membuat orang berpaling dari programmu untuk membawa Islam ke dalam sistem. Kamu mulai dengan konsep-konsep besar, yaitu adil, keadilan, dan keamanan. Dan jika kamu bertanya kepadaku tentang poin nomor 3, ketika moralitas positif secara keseluruhan pada tingkat yang ringan perlu diberikan, seperti akhlak, dan libatkanlah para imam dan guru menjadi seperti itu. Jadi kamu ingin perubahan datang dari dalam diri, bukan dari atas. Jadi kamu perlu membawa dan mengarahkan orang-orang yang akan membuat Islam yang penuh kasih kepada masyarakat. Dan orang-orang yang merusak akhlak perlahan-lahan, kamu hanya perlu menjauhkan mereka. Ini harus dilakukan dengan tadarruj, dengan bertahap. Karena kita telah melihat di beberapa negara, mereka mengklaim sebagai negara Islam, ya kan? Apa yang terjadi jika kamu menggunakan Islam sebagai sistem politik secara tidak bijaksana? Orang-orang akhirnya meninggalkan Islam. Jadi negara-negara yang mengklaim diri sebagai negara Islam, dalam negara-negara itu, ateisme sedang meningkat. Dan alasan mengapa hal ini meningkat adalah karena versi Islam yang telah termanifestasi dalam masyarakat telah membuat mereka meninggalkan agama itu sendiri. Kita harus sangat berhati-hati dalam hal ini. Berbicara tentang jihad, jika seseorang bertanya kepada Anda, kamu mengatakan bahwa Islam adalah agama yang damai dan tentram, namun Islam memiliki konsep jihad. Bagaimana kedua hal ini dapat beriringan? Aku tidak menganggap jihad sebagai perdamaian. Jihad adalah perang yang adil. Jihad adalah berperang jika hanya diperlukan. Tapi jihad ada metodologinya. Dan perang yang adil adalah perang yang disepakati oleh semua negara. Ada waktu dan tempat di mana kamu dibenarkan untuk berperang. Di masa lalu, saat dunia sangatlah berbeda dari yang sekarang. Jihad yang ofensif sangat berperan dan sesuai tempatnya. Bahkan aku tidak menutup-nutupi hal itu. Ada jihad yang ofensif. Mengapa umat Islam akhirnya ada di Mesir? Ada di India. Nenek moyangku pindah agama karena jihad yang ofensif. Dunia saat itu berbeda dari yang sekarang. Perang terjadi di mana-mana. Tidak ada perserikatan bangsa-bangsa. Tidak ada negara perbatasan. Tidak ada aturan protokol yang berlaku. Di saat-saat seperti itu, jika kamu tidak menyerang orang lain, kamu akan diserang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sistem yang sempurna dan jauh lebih baik daripada yang lainnya. Sistem yang sempurna sesuai dengan kondisinya. Tetapi di dalam sistem itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita pilihan bagaimana menjalani hidup kita. Dan jihad yang terus-menerus tidak ada dalam syariah kita. Jihad yang terus-menerus dan ofensif. Namun secara umum, jihad yang ofensif tidak banyak terjadi di sepanjang sejarah kita. Jadi kita tidak perlu meminta maaf atas masa lalu. Itu adalah apa adanya dan itu sesuai dengan kondisi pada waktu itu. Maka dari itu, kita tidak boleh mendukung penafsiran yang tidak sesuai dengan zaman kita. Allah tidak mewajibkan jihad yang ofensif. Itu adalah cara yang dilakukan sesuai dengan kondisinya. Tidak perlu malu akan hal itu. Namun perlu disadari bahwa di waktu dan tempat di mana kita hidup sekarang, tidak perlu adanya jihad yang ofensif. Yang ada hanyalah jihad yang defensif. Siapa yang dapat menyangkal ketika tanahmu diserang, maka kamu harus mempertahankan tanah tersebut. Ini hanyalah teori perang. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Namun syariah mengizinkan kita untuk memilih mekanisme yang berbeda sesuai dengan waktu dan tempatnya. Itulah yang aku sampaikan tadi, bahwa fanatisme yang kaku bisa berujung masalah. Karena jika kamu tidak melakukannya, akan menjadi masalah besar, ya kan? Bisakah Anda menceritakan tentang impian dan rencana masa depan Anda untuk Islam dan pekerjaan Anda? Itu pertanyaan yang berat. Fokus utamaku saat ini adalah memikirkan seperti apa Islam di dunia barat dalam 100, 200, 300 tahun mendatang. Dan aku sangat yakin bahwa apa yang kita lakukan pada generasi ini selama 30 tahun ke depan akan menentukan seperti apa Islam dalam 300 tahun ke depan. Karena kami adalah generasi pertama yang sepenuhnya lahir dan dibesarkan di Amerika. Kami memiliki pijakan di kedua dunia. Dan anak-anak kita tidak akan memiliki pijakan itu, ya kan? Generasi ini akan menjadi generasi yang sangat penting. Kunci bagi kelestarian Islam untuk beberapa abad ke depan. Jadi fokus dan tujuanku, apa yang membuatku terjaga di malam hari, apa yang perlu kita lakukan untuk menanamkan dasar-dasar Islam, sehingga pohon-pohon yang nanti tumbuh, pohon-pohon yang jauh setelah aku tiada, adalah pohon yang kokoh,
yang kuat. Aku harus menyiapkan tanah yang subur. Aku harus menanam benih yang tepat karena visi yang aku miliki, versi Islam seperti apa? Karena sekali lagi, jujur saja, banyak narasi yang berbeda-beda dalam agama ini, dan aku tidak percaya pada sektarianisme. Tapi bagaimana kita mengatasi sektarianisme? Bagaimana melestarikan agama dan bukan hanya sebuah aliran agama tertentu? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Apa yang bisa kita modifikasi? Di mana kita harus menarik garis merah? Sungguh pernyataan yang sangat sulit. Jadi bagiku, fokus utamaku adalah berpikir berabad-abad ke depan dan menyadari bahwa apa yang kita lakukan sekarang di generasi ini akan menentukan, akan membentuk masa depan. Jadi kita memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Kita semua, bukan hanya aku seorang, di generasi ini untuk memastikan fondasi yang kita bangun cukup kuat untuk membawa bangunan ini, gedung pencakar langit Islam, selama berabad-abad yang akan datang.